meminimalkan juga kesalahan. Itu pada kesalahan. Jenis yang ditentukan sudah mempermudah Pak, jenis sekolah. Ya, jumlah jenis yang ditentukan oleh Provinsi Jawa Barat tentu kan itu menjadi panduan buat kami Pak, dan tentu sangat mempermudah tugas kami sebagai panitia di dalam memeriksa berkas yang masuk ke website ke PPDB, SPMB, kemudian juga di situ kan sudah diatur tugas-tugas dari verifikator itu kapan memverifikasi, itu kalau datanya sudah lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat setiap jalur. Kan saya jalur domisili dengan jalur mutasi kan beda Pak ya, persyaratannya gitu ya, ada perbedaan, ada persyaratannya khusus ya gitu. Nah itu ada jelas di jumlah tulis itu. Karena memang sebagian yang sifatnya teknis kan kita serahkan ke iya. Di kapasitas 39 10 sekarang udah melewati Pak. Nah, sudah lebih. Jadi masih di bawah kan aman kan? Iya sudah lebih Pak, mungkin semua jalur sudah melebihi kuota gitu ya. Artinya kan tinggal kita verifikasi sesuai dengan nilai tertingginya nanti ya. Misalnya kan kalau yang domisili nanti sistem yang menguruskan dari segi jarak gitu Pak ya. Kemudian nanti kalau ada yang sama baru ke yang lainnya. Iya. Usia. Jadi sejauh ini belum ada ini ya. Alhamdulillah Pak, sejauh ini lancar. Pendaftaran juga merasa terjadi sebetulnya. Nah kalau pengaduan di mana? Informasinya kasih di mana? Informasi, Pak Wari. Ya di informasi di sana Pak. Maksudnya kalau ada masyarakat yang bisa mengakses kan bisa. Kalau ada masyarakat yang mungkin Pak ada kendala internet, ya kita pengaduan ya. Informasi. Kalau ada yang mendaftar, mungkin banyak HP biasa. Maka mereka kami layani di sekolah. Ya mereka datang Di sekolah, kami siapkan laptop, komputer. Nah mereka mendaftarkan sendiri, kami dari pihak panitia memandu gitu. Ya dari kemarin beberapa hari ada yang begitu Pak. Iya pasti. Ya minta dibantu oleh pihak panitia untuk didaftarkan. Ada kendala. Ya. Ini mendaftar langsung. Iya. Kenapa langsung? Ada kendala. Kasih kebanyakan informasi. Oh, kebanyakan informasi. Tapi di ini sudah daftar online kan? Sudah. Oh, mungkin masih ada yang perlu dikonsultasikan. Iya. Penasaran kali Pak, ingin lihat lokasi sekolah. Iya. Ini domisili dekat sini apa jarak apa? Oh, domisili. Tetangga sekolah ya. Tetangga sekolah berarti kan? Iya. Mungkin cuma 100 meter kan? Kira-kira apa yang mau kendala yang mau ditanyakan? Panitia. Mau berbeda akun? Belum banyak yang belum. Oh, iya. Karena kan kemarin terkendala. Kan mendaftar sampai tanggal 16 ini. Tanggal 1. Berarti masih nyantai kan? Iya. Asal jangan nanti di hari terakhir semua baru pada masuk kan? Iya. Itu takut nanti ya kredit lagi kan, lambat. Jadi itu kami pastikan Pak, semua pendaftar yang sudah memenuhi syarat nanti sampai hari terakhir sudah masuk ke ya, walaupun sampai malam kami kirim. Hari Minggu pun panitia ada yang bekerja dari rumah juga mungkin dikasih ya. Kan bisa verifikasi online juga. Iya. Setelah
lancar aja kan? Akses sekarang udah lancar kan? Iya Pak. Wah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Sampai tahap kedua nanti ya. Perkiranya nanti pengumuman besok kan? Ya yang jalur prestasi kan. Oh iya, kalau ini ya. Iya, prestasi akademik sama prestasi kedua yang versi rapor. Hanya yang bagi yang jalur prestasi nanti kan ini Pak, ada tes standar secara daring dari provinsi. Kami menyiapkan uang-uangnya. Oh iya. Kan memang disyaratkan berkendara. Nanti nilai hasil tes terstandar digabung dengan nilai rapor yang sudah dilakukan. Iya. Tahun itu ada Iya. tahun itu. Dan memang begitu selesai nanti nilainya langsung keluar. Sistem ya. Oh iya, kan Nanti otomatis tergabung digabungkan dengan nilai rapor presiden juga. aku kan sudah ada di Di aplikasi ya. kalau kakaknya keluar, nanti kalau ada yang sama baru lihat lagi. Saya satu jalan. Ada lagi? Ini yang sejauh ini apalagi nih para pengguna udah kelihatannya sudah sampai sejauh ini belum ada masalah. Ya, di situ foto. Oh iya. Baik teman-teman media yang saya hormati, terima kasih sudah mengikuti kami ya. Ini sebagai peran media juga ya untuk mensosialisasikan terkait dengan SPMB ini. Ya, jadi Kementerian berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPMB ini berjalan secara baik ya, akuntabel, objektif ya, transparan dan berkeadilan ya. Jadi sehingga kami memang dalam minggu-minggu ini sampai nanti selesai kami memantau kami itu langsung ke satuan pendidikan dan juga memantau media termasuk medsos ya. Kalau misalnya ada permasalahan di lapangan dan kami akan berupaya untuk bisa menyelesaikan ya kalau ada misalnya kendala-kendala di lapangan. Sampai sejauh ini yang kita kunjungi tadi ada 2 ya. Pada prinsipnya belum ada kendala yang berarti ya. Hanya memang yang informasi bahwa di hari pertama, hari kedua ada server atau sistem yang down ya atau lambat sehingga ada kesulitan bagi masyarakat kita untuk mengakses ya. Kemudian tujuan kami juga ini untuk memastikan ya bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mengakses mutu pendidikan ya. Jadi tidak ada diskriminasi, bahwa semua berhak ya sesuai nanti dengan syarat-syarat yang kita sudah tentukan. Nah, kemudian juga kami juga memastikan bahwa sekolah itu memberikan layanan ke masyarakat ya terkait dengan pelaksanaan SPMB ini, termasuk untuk
menyediakan terkait tadi dengan layanan pengaduan kalau ada masalah-masalah, ya. Mungkin itu ya sebagai informasi bagi media. Terima kasih atas mengikuti kami, ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mensukseskan terkait dengan SPMB ini. Pak, izin Pak, ini dari RRI Pak mau nanya terkait sidak hari ini kan ada 2 ya Pak, tempat tadi SMA 1 dan SMA 3. Ada nggak sih Pak antisipasi adanya kecurangan-kecurangan di momen SPMB ini? Termasuk ini kan kami antisipasi ya jadi kami melakukan pemantauan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan muncul di sekolah-sekolah atau di satuan pendidikan, sehingga dari awal kita bisa memberikan solusi kalau ada masalah-masalah di lapangan. Ya, itu yang kami lakukan. Termasuk juga tidak hanya di sini, tapi di beberapa tempat juga kami menurunkan tim untuk memantau, ya, untuk memastikan bahwa pelaksanaannya ini berjalan dengan baik. Pak, untuk orang tua siswa sendiri kan saat ini kan sebagian negeri minded banget ya Pak, pemikirannya lebih ke sekolah negeri ketimbang memilih sekolah swasta. Nah, seperti apa Pak tanggapannya? Kita memang pemerintah memang itu terkait dengan negeri swasta ini kan kita berharap itu kan sama ya, sama-sama memberikan layanan kepada masyarakat kita. Memang untuk ketersediaan negeri saat ini kan ya bisa dikatakan kan terbatas. Nah, memang kita berharap nanti untuk anak-anak kita yang tidak tertampung di negeri, kita berharap Pemda nanti untuk memfasilitasi untuk masuk di sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya. Pak, izin Pak, terkait dengan tadi salah satu mungkin yang ditemukan pada saat sidak di SMA 1 Bekasi tadi kan salah satunya soal perbedaan antara data yang di sistem dengan yang mestinya bisa diinput sama siswanya supaya sesuai gitu, tapi ternyata pas mau diinput itu nggak sesuai gitu. Apakah sebenarnya temuan serupa sebenarnya ada ditemukan juga sama Kemendikdasmen di sekolah-sekolah yang lainnya atau bagaimana, dan gimana antisipasinya, karena kan ini udah tahap 1 udah mau kelar 2 hari lagi. Sejauh ini sih baru saya tadi mendapatkan informasi itu, dan memang ini terkait dengan hal ini mungkin nanti akan karena ini sudah terkait dengan teknis ya. Jadi nanti ini akan kami koordinasikan dengan pihak Pemprov ya terkait dengan sistem ini ya. Kalau memang itu ada kendala-kendala teknis, nanti kan kita harus melihat nanti di sistemnya substansinya seperti apa masalahnya. Mungkin terus, itu. Untuk memastikan supaya meminimalisir kendala serupa gitu mungkin di tahap kedua gitu gimana Pak? Ya termasuk itu nanti kita akan melihat substansinya seperti apa, kemudian nanti kita akan mencarikan solusinya seperti apa, karena kita harus tahu dulu masalahnya apa. Ya. Pak, untuk memastikan di SPMB tahun ini tidak ada kecurangan ataupun jual beli kursi di sekolah itu bagaimana Pak? Salah satu cara kita itu adalah di awal kita sudah menetapkan daya tampung persatuan pendidikan, ya. Nah, sehingga nanti kita berharap yang diumumkan juga sekolah itu sama dengan yang ada di Dapodik. Ya, jadi di Dapodik saat ini kita sudah kunci terkait dengan jumlah daya tampung persatuan pendidikan. Sehingga kita juga berharap nanti sekolah juga mengumumkan sama dengan itu. Ya, bahwa kita akan menerima sekian, rombelnya sekian dan seterusnya, termasuk juga nanti pada saat pengumumannya. Ya, itu akan kita lihat, sehingga ini salah satu antisipasi kita untuk meminimalkan masalah-masalah tersebut. Sekolah harus transparan ya Pak dengan Oh ya, kita berharap itu semua kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Pak, jika nantinya ke depan ada yang melakukan kecurangan atau tadi jual beli kursi, tindakan apa sih Pak yang nantinya akan dilakukan? Kita akan memberikan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk informasi juga kami minggu kemarin ya, hari Senin ya, kami sudah melakukan kolaborasi ya dengan mengundang beberapa dari instansi terkait, misalnya KPK ya, termasuk dengan kepolisian,
kejaksaan dan dinas pendidikan termasuk dengan inspektorat daerah. Ya, ombudsman juga kita undang waktu itu untuk bersama-sama melakukan pengawasan bersama. Ya, sehingga siapapun nanti, baik juga ombudsman nanti melakukan pengawasan, mereka menemukan itu sesuai dengan kewenangan mereka akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pak, jadi clear harus sesuai kuota ya Pak, tidak boleh lebih meskipun satu. Oh ya, sesuai dengan kuota. Ya, sesuai dengan kuota. Nah, Pak, kalau ada biasanya kan kayak gitu kan, memang sesuai kuota tapi kemudian masyarakat datang demo segala macam, akhirnya kemudian lentur pihak sekolah dan pihak pendidikan. Nah, itu saya rasa akan kita lihat, tapi sampai saat ini kita akan komitmen sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Pak, tapi untuk rombel sendiri Pak, satu kelas itu ini kan berapa siswa sih Pak? Itu sesuai dengan standar itu 36 ya. Betul. 36 Yang melebihi bisa dilaporkan ya Pak? untuk hal-hal tertentu. Ya, saya rasa ada di permen atau keputusan Beskap ya. Untuk hal-hal tertentu ada kemungkinan dimungkinkan untuk di luar dari itu ya. Cukup ya. Ya, cukup ya. Ya. Thank you ya, makasih banyak ya. Makasih. Oke. Karena kalau SMP lebih dari 36 Pak kontemplasi. Ya, tergantung nanti kita akan lihat. Jadi ada hal tertentu nanti akan ini oleh masing-masing Pemda untuk menyikapi hal itu. Karena misalnya di situ sekolahnya memang jarang, nggak ada dan sebagainya, sehingga hal tertentu dimungkinkan. Yuk. Oke, makasih semua ya. Ya, makasih banyak Pak. Gimana Pak? Pagi Pak. Anang Pak. Gimana Pak untuk sampai saat ini pelaksanaan di sini? Ada kendala bagaimana? Perlu kami sampaikan, panitia dari Edukasi sampai hari ini, alhamdulillah berjalan lancar Pak, lancar. Hanya di hari pertama kedua memang sedikit ada gangguan terkait dengan sesuatu yang belum itu Pak. Ya, Itu selanjutnya normal-normal saja Pak. memang di beberapa tempat memang ada permasalahan hampir beberapa ya. Umum Ya, di hari-hari pertama kedua itu karena mungkin masyarakat langsung bersamaan kan. Pasti itu ada pasti dengan traffic yang tinggi itu ya pasti itu ada. Tapi sepertinya di hari-hari sekarang udah normal. Dan di hari pertama kedua itu masyarakat juga sudah memahami Pak ya, bisa adaptasi lah, memahami. Ya. Ya, jadi tidak ada kegaduhan atau situasi gimana biasa-biasa saja. Ya, kami tetap membuka layanan, membantu, dan dari sumber daya yang ada ya saya rasa cukup pas juga. Ya, alhamdulillah. Ya, kita atur juga ini kan untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPMB di lapangan itu tidak ada kendala. Jadi kita pastikan bahwa itu berjalan lancar, pelaksanaannya akuntabel ya. Kami upayakan Pak. Jadi untuk memastikan bahwa itu semua berjalan dengan baik. Tidak ada anak siswa kita yang mungkin
tidak mendapatkan akses ya. Jadi kita berharap bahwa semua anak-anak kita itu mendapatkan hak akses yang sama ya. Jadi kita berharap itu ada keadilan ya, semua berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati atau sudah Siapa? Kalau mungkin udah nggak ada ini prinsipnya ya nggak ada masalah. Yang jalur-jalur lain nggak ada masalah prinsip yang Tidak ada Pak. Jadi hanya kami di tim verifikator kan memeriksa dokumen. Iya. Ini kan makan waktu Pak. iya Pak. Sehingga dengan jumlah pendaftar yang terus bertambah dan data tadi malam itu pukul 20.40 itu sudah 624 Pak. Tahap 1. Dan kami sudah memverifikasi sekitar 40% Pak. Selesai. 40% itu masih ada yang sudah memenuhi syarat, ada yang memang dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi. Jadi daya tampungnya berapa ya? Untuk daya tampung itu 432 Pak, itu 12 rombongan. Itu 36 murid. Sekarang yang mendaftar udah 624 Pak. Oh, berarti kan harus ada ya. Kuota tahap 1 kan 302 atau berapa tahap 1 kan. Iya. Oh, tahap satunya ini Dan 302 kan 70%. Oh iya. Ya, kami berupaya pada hari Senin tanggal 6 itu ya sudah bisa mencapai progres yang mendekat 100% lah ya. Sehingga kami juga hari Sabtu, hari Minggu ya rencana tetap masuk kerja Pak. Dan sudah berjalan beberapa hari juga kami dari tim verifikator ya kerja sampai malam Pak, jam 9. Itu yang perlu kita lihat, kalau ada kendala juga kan perlu segera kita tangani. Untuk saat ini ada posko pengaduan misalnya untuk di sekolah ini. Untuk pengaduan bisa melalui media, ada WA, ada telepon, terus layanan secara langsung tanpa di ruang. Sebenarnya misalnya ada masyarakat kita juga kan yang sering masalah, misalnya ada masyarakat kita yang misalnya kesulitan mengakses, ya. Mungkin punya alat yang mungkin kurang canggih internet, mungkin kan ada juga fasilitas untuk bisa ke sekolah, konsultasi untuk kita fasilitasi. Kami siapkan sarananya dan khusus yang pendaftar dari luar daerah Jawa Barat Pak, kami minta akun dan kami buatkan di sekolah, pakai akun sekolah. Kan penetapan untuk yang domisili juga sudah ditetapkan juga. Dan itu sudah terpublish di sistem aplikasi ya sebenarnya. Jadi ada ini satu Pak terkait ini kami memantau Pak ya dengan Pak Irjen. Saya Anang dari Biro Komunikasi dan Humas. Mungkin apakah ada mungkin jalur-jalur yang mungkin kalau tahun lalu itu kan ada beberapa isu yang titipan dan sebagainya. Nah untuk saat ini gimana Pak? Apakah masih ada seperti itu? Sampai hari ini terakhir ya. Yang saya sarankan langsung Pak ya. Bisa kami itu nyaman-nyaman saja. Kalau ada tamu datang, itu kami terima dengan baik. Kami beri penjelasan sesuai dengan regulasi. Dan mereka yang datang setelah di sini juga ya, kalau diberikan penjelasan juga paham Pak. Iya, Pak pamitan juga jangan karena lama kelihatan apa ya. Jadi gitu. kita menjelaskan Iya. bahwa sistem ada aja Pak. Juga, ya, sistem kita sudah berusaha untuk meminimalkan hal seperti itu. Ya perlu kami sama juga di sama satu tugas ini memang luar biasa Pak ya. Sehingga dari pihak tertentu ya apabila ada kemudian membuat informasi bagaimana gitu ya. Seperti pengalaman kemarin juga gitu Pak, adanya situasi rumah, padahal mekanismenya sudah diatur ya, sudah itu sudah dengan aturan belum, informasi kan begitu ya. Yang penting juga untuk menghindari itu bahwa yang sudah dikunci di Dapodik itu yang disampaikan ke masyarakat ya, supaya nanti itu ya, transparansinya di situ. Ya. Bahwa yang saya tampung dengan yang diumumkan nanti itu kan sesuai.
menghindari tadi. Jadi ya sistem semua kita berharap masalah-masalah yang ada saat ini bisa kita minimalkan atau hilangkan. Betul. Mungkin pemahaman masyarakat juga harus lebih berkait dengan proses seleksinya. Istilah ada pelimpahan mungkin juga ada yang belum paham ya, pelimpahan dari pilihan 1 ke pilihan 2 itu yang terjadi. Sambil memberikan edukasi betul kepada masyarakat agar ya kita sesuai prosedur semuanya. Itu salah satu kami kan untuk memastikan bahwa ketentuan yang kita sudah bikin bersama itu dipatuhi, supaya hal-hal yang selama ini masalah bisa kita minimalkan. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang perlu ini kira-kira? Saya cukup ya, Pak. Ada ini? Pur? Ada. Pak, yang ini? Mungkin untuk cek layanan informasi. Oh ya, coba kita lihat silakan. Oh ya, siap. Sekolah. Kalau sekarang nggak bisa. Pemilayanan. Ya, siap. Tapi yang penting terlayani semua. Ini saya pergi tadi mati, kita nggak sempat. Oh iya. Kami layanin sampai malam Pak. Jam 8 malam. Yang di sini yang untuk layanan informasi Oh pengaduan masih pengaduan ini. pulang dari Jakarta, dari sudah yakin semua. Juga yang berdapat berkasih. Nah setelah saat ini itu nanti status berubah lagi menjadi nah nanti akan diperiksa lagi. Nanti seandainya ada kekurangan lagi akan dipastikan sama akan ya pasti ya ya nah sekarang apa yang tahu
lapor ke kantor. Kita kasih dari kita berusaha untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalah mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Yang lain, keluhan lain apa ya? Saya kemudian kepada kementerian ya, saya Fauzi Mahalu Pak. Jadi kemarin tanggal 10 Juli saya dengan korporat saya mendaftarkan untuk berhasil jam 17.38 alhamdulillah. Tetapi sampai 3 kali saya komplain baru hari ini ada tulisan perlu diperbaiki. Saya sudah sampaikan ke Pak Sukiman, saya sudah sampaikan sama Pak Uswan, Habib Uswan, tapi responnya loh. Jadi saya di sini saya ingin menyampaikan bahwa perlunya perhatian pada saat SPMB ini kan produk baru lagi Pak dari PBB ke SPMB ya. Jadi supaya masyarakat itu terutama orang tua calon arahan serta ini jangan seperti mengalami kami ini kan. Sekarang saya tiba-tiba harus disuruh perbaikan ketepatan kan keponakan saya ini kan tinggal di Wali kan begitu. Nah raportnya kan tidak sesuai alamatnya karena dia kan baru masuk ke Wali itu kurang lebih sekitar dia mau kelas 11 mau udah hampir 2 tahun Pak di Wali. Nah ini problemnya Pak sekarang Pak kan gitu harus ada lagi surat pernyataan padahal di sistem itu tidak diminta surat pernyataan orang tua untuk mengasuh wali gitu tidak ada di sistem itu tidak ada gitu baru diminta lagi surat kematian bagaimana kita mau memberikan surat kematian lah orang tua yang masih hidup kan gitu di sistem itu ada Pak tertulis di situ alasan tinggal sama wali kan orang tua meninggal atau orang tua cerai. Nah orang tuanya masih hidup masa kita mau klik orang meninggal Pak. Untungnya alhamdulillah ya alhamdulillah ya Pak memang bukan alhamdulillah sebenarnya ini kan permintaan juga ya jadi om ini kan sudah meninggal jadi untuk sementara masukin pakai itu nah, sekarang problem seperti itu Pak gitu loh. Nah saya butuh perhatian dari pihak dinas terkait kan seperti itu ya karena ini tiap tahun begini terus Pak problem terus ke depannya juga harus Pak ya kan jadi saya ingin ada perbaikan gitu Pak jangan sampai akhirnya kita warga ini sudah berharap bisa masuk di salah satu sekolah yang punya di SMA 1 Kota Bekasi ini jadinya tidak bisa masuk. Saya lihat di sistem itu dari tanggal 10 sampai tanggal tadi Pak ini baru saya sampaikan pengaduan lagi kedua kali ke Bus itu belum diperiksa padahal mereka sudah diterima kan gitu nanti dengan tim teknis di sini nanti nah saya setuju tuh Pak tapi saya minta tolong juga sama guru pertama ya Pak Sukiman kenal baik sama saya kan gitu kan humas tidak direspon oleh saya Pak padahal guru tanpa tanda jasa kita kan masyarakat Pak ya kan kenapa sih kok nggak direspon ya kan guru itu kan menjadi teladan kan begitu Pak ini komplain saya loh ya kan sebagai warga masyarakat Indonesia kan begitu kan gitu saya kan perlu juga kan mendapatkan itu gitu maunya kan ya respon lah kan gitu kalau dibilang banyak WA yang ini ya saya komunikasi juga ada beberapa sama teman-teman yang ini kan gitu direspon juga lagi ya Pak ya saya minta tolong Pak ya seperti teman-teman teknis apa yang sifatnya teknis ini teknis banget ini Pak gitu iya karena ini kan udah waktunya injury time kan gitu kan tanggal 16 terakhir Pak ya kan untuk perbaikan kita butuh waktu juga makasih Pak nanti kita ini siapa Pak teman-teman teknis yang bisa itu ada Pak ya kita pastikan iya ya
Berapa kalau datang? Ya relatif gini aja Pak. Mungkin jumlah penawaran pendaftar semakin menurun. Ya, jadi kadang memang ini yang dari waktu mendaftar sampai kemudian diverifikasi itu proses. Karena kita tahu pendaftar yang sedikit banyak, nggak memungkinkan begitu data masuk diverifikasi. Dan ada sistem yang kadang kita nggak bisa akses kapan. Rutin Pak. Kalau ribuan orang yang akses bersamaan, ya pasti lambat. Tapi nanti kan mulai itu ini trafiknya setelah mulai normal. Dia terkait yang orang tua Pak melalui jalur domisili itu, dia satu ketentuan di curahnya dan itu benar-benar ditegaskan bahwa ketika calon pendaftar itu numpang kakak, ya di kakak itu statusnya sebagai family lain itu hanya bisa diperbolehkan apabila satu orang tua telah meninggal atau orang tua dan itu by sistem makanya begitu di sistem PPDB itu misalkan status family lain ada dua pilihan, orang tua meninggal atau cerai yang harus diklik. Kemudian kalau meninggal melampirkan akta surat kematian, kalau cerai melampirkan akta cerai. Itu by system. Nah, kami di panitia satuan pendidikan dan melaksanakan apa yang ada di sistem itu dan seperti itu. Karena memang kan untuk membuktikan itu kan memang harus ada dokumen. Betul. Karena terkadang kita ya kalaupun ada orang yang protes kan, oh ini dikarang atau apa kan kita ada bukti. Dinamikanya seperti itu Pak. Dinamikanya Iya, paham lah. Pasti ada di lapangan pasti ada. Tapi setelah dikomunikasikan kan harusnya bisa paham. Dan untuk pengaduan kami memang terbuka, nomor SPMB kami terbuka. Nah, kalau ada yang mungkin karena kenal atau apa pengaduan melalui Japri, saya tidak layani. Jadi pengaduan semua melalui nomor hotline SPMB. Dan itu pasti kami layani dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, terus kami respon. Yuk. luas di omongan sekarang. Mobil aja. Mobil kan pindah. Mobil aja.